Sahabatku, perkembangan dunia di zaman ini betul-betul terjadi dengan sangat pesatnya. Semuanya demi kepentingan dan kebahagiaan manusia. Dengan akal, manusia mampu menjawab kebutuhan-kebutuhannya, bahkan melampauinya. Pada satu sisi terjadi begitu cepatnya hal-hal yang memudahkan manusia untuk bekerja, untuk belajar, untuk hidup. Tetapi pada titik yang lain muncul juga aspek-aspek negatifnya. Bahkan dalam beberapa kasus kelihatannya aspek negatif lebih menonjol dan menguasai hidup kita. Dalam dunia pendidikan, pertama, kelihatannya para siswa tampil lebih berani, bahkan ada kalanya vulgar, dan guru semakin tak dihargai. Fenomena lain, teknologi berkembang dengan begitu pesatnya dan diadopsi masuk ke dalam dunia pendidikan dan mempermudah proses pembelajaran. Pada sisi yang lain, fitnah semakin menjadi-jadi dan justru juga muncul dari teknologi itu sendiri. Fakta lain, ilmu pengetahuan semakin mudah masuk sampai ke pelosok negeri, tetapi adab, nilai moral dan etik semakin melemah dan pudar. Salah siapa, sering itu yang terjadi. Dan alamatnya sering dikirim kepada para guru. Para guru menjadi penyebab utama dari aneka masalah itu. Benarkah? Sahabatku, saya hanya ingin menceritakan tugas guru. Sebagai guru, kami dituntut bukan saja terampil di dalam kelas, menguasai dan mengelola kelas dengan metodologi pendekatan, insight-insight baru, bahkan dengan teknologi. Di samping itu, di luar kelas kami harus melakukan pengayaan, perbaikan, dan tugas administrasi. Begitu membebani, menumpuk. Pada sisi yang lain, kami juga harus bermain peran sebagai polisi untuk mengamankan kelas, menciptakan kelas menjadi nyaman dan aman dan lingkungan sekolah. Kami juga harus berperan sebagai ahli psikolog yang membantu, mendengarkan, mencari solusi atas masalah yang anak mungkin bawa dari rumah dan dari pergaulannya. Kami juga harus menjadi detektif untuk mencari tahu akar masalah dan siapa-siapa saja yang ada di dalamnya. Kami menjadi fotografer yang mengabadikan proses pembelajaran, memfoto anak-anak yang dilayaninya. Kami menjadi pelawak yang menciptakan suasana riang di dalam kelas. Ini semua dilakoninya dalam diam dan penuh keikhlasan, karena kami guru menganggap itu menjadi bagian dari tugas kami. Di samping itu, dalam keterbatasan penghasilan, bahkan sering juga berkekurangan, kami harus mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan di rumah, istri, anak, suami. Kami juga sering tidak bisa melihat anak dalam keterbatasan dan kekurangan, entah pakaian, entah makan dan minum. Maka dalam keterbatasan kami memberi bantuan. Kami menjadi donatur dalam kekurangan. Kami juga harus membeli alat peraga di dalam kelas. Kalau kami bahkan tidak ada uang, kami coba menggunakan alat-alat bekas. Sekali lagi, semua ini kami jalankan dalam diam dan keikhlasan. Bahwa mungkin di tempat lain ada guru yang meminta uang dengan cukup besar, tapi kami di sini sebagian besar melayani dalam diam, dalam kekurangan, tapi juga dalam keikhlasan. Bahwa mungkin ada guru yang malas masuk sekolah, tapi itu tidak sebanding dengan banyaknya guru yang tetap fokus dalam pengabdian. Mereka tetap menjaga agar lilin kecil itu tetap bernyala dan menuntun langkah kaki para siswanya
agar menuju kepada terang sejati ialah Tuhan. Dan agar dia mampu menumbuhkan, menyalakan lilin dalam dirinya, agar sungguh-sungguh ia bisa menjadi bukan saja anak yang cerdas, tapi juga anak yang kritis, yang muncul kesadaran kuat untuk menolak hal-hal buruk dan mencoba berbuat hal-hal baik. Saudara semua, mari kita hindari saling menyalahkan. Kita mesti kerja bersama. Mari kita saling bantu. Pertanyaannya, apa yang bisa kita bantu agar pencerdasan di sekolah bisa berjalan maksimal? Guru sekali lagi dalam keterbatasan dengan begitu banyak tugas yang diembannya, seringkali dia juga lelah sebagai manusia. Tetapi guru sejati, dia tidak akan pernah mematikan lilin kecil itu. Saya mengajak kita dalam kehidupan doa pribadi, kita saling berdoa satu bagi yang lain, agar kita semakin lama, semakin satu, semakin berkolaborasi, semakin terus melayani dengan kasih yang berasal dari Tuhan, agar dunia sekolah menjadi sebuah tempat yang menyenangkan, di mana kita beramai-ramai berlomba untuk berbagi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tuhan memberkati.